Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi 22 Oktober 2020. Bahan pembacaan kita pada hari ini terambil dari Titus pasal 1 ayat 5-16. Titus pasal 1 ayat 5-16. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan belajar bersama-sama, mari kita mohon pertolongan dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk kasih setiamu yang selalu kami boleh alami dalam kehidupan kami. Terima kasih hari baru karuniamu, terima kasih kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Bapa di surga, kami akan membaca firman-Mu dan belajar bersama-sama. Kami mohon Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mengerti apa maksud Tuhan melalui firman-Mu, sehingga kami dapat memberlakukannya dalam kehidupan kami. Ampuni segala kesalahan kami Tuhan, layakkan kami untuk boleh mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Titus pasal 1 ayat 5-16. Tugas Titus di Kreta. Syarat-syarat bagi penatua penilik jemaat. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman, dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasehati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia, mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri, pernah berkata, "Dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas." Kesaksian itu benar. Karena itu, tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman, dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci, semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka, dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Amin firman Tuhan. Tema kita
hari ini adalah pilih yang baik, tegur yang tertib. Pilih tu melona, pakilalai, tutotang diada. Pernahkah Anda melihat orang-orang yang memiliki semangat besar untuk menjadi penatua? Dukungan seperti apa yang Anda berikan kepadanya? Lalu, bagaimana jika ternyata calon penatua yang sangat diandalkan banyak orang ternyata tidak sejalan dengan apa yang Anda lihat? Paulus berpesan kepada Titus agar berhati-hati dalam memilih penatua, agar orang-orang yang akan dipilih menjadi penatua hendaknya memiliki hati yang tulus dan bukan orang yang suka mencari keuntungan pribadi. Ayat 5-9. Selain itu, Paulus juga mengingatkan agar Titus tidak segan-segan menegur orang-orang yang tidak tertib serta yang masih percaya kepada dongeng. Paulus berharap agar Titus menyampaikan teguran berdasarkan kebenaran dan kasih Kristus, karena orang-orang seperti itu barulah bisa jujur apabila ia berpegang kepada perkataan yang benar sesuai dengan firman Tuhan pada ayat 9. Ciri hidup yang berpegang kepada kebenaran serta memiliki iman yang sehat adalah orang yang tidak melibatkan diri kepada dongeng dan tahyul pada ayat 13 dan 14. Serta yang tidak menyerahkan hidupnya dengan mengindahkan dongeng, tetapi yang menjadikan Tuhan sebagai sandaran hidup. Kita harus sadar bahwa dalam kehidupan yang melayani Tuhan, sudah pasti kita memiliki banyak kekurangan yang perlu dibenahi. Melalui surat Titus ini, kita disadarkan untuk selalu menjaga hidup agar tetap tertib, menjadi berkat, dan bukan untuk mencari kepentingan diri dalam pelayanan. Tugas yang sedang dipercayakan kepada kita adalah tanggung jawab yang harus dikerjakan dengan sepenuh hati dan rasa pengabdian kepada Allah yang sudah menyelamatkan kita. Karena itu, pilihlah mereka yang ingin melayani Tuhan, namun tegur jika tak tertib. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu pada saat ini. Engkau menginginkan kami untuk tetap setia kepadamu dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Dalam bidang apapun Tuhan, kami tahu Tuhan menginginkan kami untuk tetap setia kepadamu. Kami adalah manusia yang lemah Tuhan. Kami mohon, berkenan Engkau tetap memegang tangan kami, menjalani hari kehidupan yang Engkau anugerahkan, melaksanakan pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami, baik itu sebagai penatua, sebagai penilik jemaat, baik sebagai pelayan masyarakat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Mampukan kami Tuhan untuk boleh tetap berkata benar, untuk boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Karena kami tahu Tuhan pasti akan menolong kami. Berikan kami keberanian, berikan kami kemampuan, sehingga apapun yang akan kami kerjakan, semuanya kami boleh kerjakan bersama-sama dengan Tuhan. Jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, kiranya Engkau juga tetap memberkati kami semuanya dalam setiap kehidupan kami, baik dalam keluarga kami, baik di tempat kami harus bekerja.
Tuhan, tolonglah kami. Ke dalam tangan pengasihan-Mu, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami pada hari ini. Jika kami mengandalkan Engkau Tuhan, Engkau pasti akan menolong kami. Ampunkan segala kelemahan kami. Dengarkan doa kami yang kami naikkan kepadamu dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.